Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aik Nasrullah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 21403087. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengantar bisnis, yaitu bentuk yuridis perusahaan. Yang pertama, yaitu pengertian yuridis perusahaan adalah peraturan atau hukum yang menyangkut sebuah perusahaan atau badan usaha yang didirikan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi setiap badan usaha memiliki sebuah bentuk hukum atau bentuk yuridis agar menjaga sistem atau jalannya perusahaan itu sendiri agar tetap lancar dan dapat berjalan untuk mencapai tujuannya. Adapun di sini badan usaha dan beberapa bentuk yuridisnya. Antara lain, nomor 1 yaitu perseroan komanditer atau CV. Nomor 2 yaitu perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu perseroan komanditer atau CV. Dalam bahasa Belanda adalah Commanditaire Vennootschap. Adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer sendiri biasa disebut juga dengan persekutuan komanditer. Adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain. Di sini juga dijelaskan bentuk yuridis dari perseroan komanditer atau CV. Menurut pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa CV adalah suatu perseroan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang pesero dengan cara tanggung-menanggung tanggung jawab untuk seluruhnya, atau dalam garis bawahnya yaitu tanggung jawab solider pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal atau Geldschieter dalam bahasa Belanda pada pihak yang lain. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis persekutuan komanditer atau CV. Di antaranya 1. Persekutuan komanditer murni. Persekutuan komanditer yang anggotanya hanya satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya tergabung dalam sekutu komanditer. Di sini komplementer adalah contohnya seperti pelengkap, artinya adalah pelengkap komplementer. Seperti kita bisa ambil contoh seperti handphone dan chargernya, jadi saling membutuhkan. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Persekutuan ini merupakan bentuk persekutuan firma yang bertujuan karena sekutu firma memerlukan tambahan modal, di mana sekutu firma akan menjadi sekutu komplementer dan sekutu lainnya menjadi sekutu komanditer. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer bersaham. Persekutuan komanditer ini memiliki atau mengeluarkan saham, namun tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, yang mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer dapat mengambil satu atau lebih dari saham tersebut. Tujuan dari dikeluarkan saham tersebut untuk mencegah terjadinya modal beku atau modal tidak bisa lancar. Poin yang keempat yaitu ciri-ciri persekutuan komanditer atau CV. Poin yang pertama yaitu memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif, sekutu komplementer, dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan atau menjadi pengurusnya. Yang keempat, sekutu pasif menanamkan modal seperti investor atau penanam saham. Yang kelima, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV, tetapi boleh menjadi penanam modal. Yang keenam, modal pendirinya tidak ada batas minimal. Yang ketujuh, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang kedelapan, diakui secara legal. Yang kesembilan, mudah untuk melanjutkan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi.
Badan usaha selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT, beserta bentuk yuridisnya. PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yaitu minimal modal pendirian awalnya adalah 50 juta. Akan tetapi, boleh ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pendirian badan usaha tersebut di Indonesia. Poin yang kedua yaitu bentuk yuridis dari perseroan terbatas atau PT. Bentuk yuridis dari PT dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang memuatkan peraturan tentang pelaksanaan perseroan terbatas. Yang secara umum di sini adalah PT merupakan badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi tadi disebutkan bahwa modal awal untuk mendirikan PT adalah minimal 50 juta. Tetapi kemarin baru saja diterbitkan tentang UU Omnibus Law yang sudah disahkan. Di situ memuat tentang kelonggaran modal minimum pendirian dan syarat-syaratnya untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas. Jadi ada kelonggaran untuk syarat-syarat mendirikan PT. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis dari perseroan terbatas atau PT. Di antaranya adalah perseroan terbatas terbuka atau PT terbuka atau biasa disingkat PT TBK. Yang kedua yaitu PT tertutup. Yang ketiga yaitu PT kosong. Yang keempat yaitu PT domestik. Yang kelima yaitu PT perseorangan. Yang keenam yaitu PT asing. Salah satu dari contoh jenis-jenis PT ini kita ambil dari perseroan terbatas terbuka yaitu PT Bank Sentral Asia atau PT Gudang Garam terbuka. Ada juga PT Telekomunikasi Indonesia. Itu semua adalah contoh dari PT terbuka. Ada juga PT tertutup. PT tertutup biasanya dikelola oleh keluarga atau kerabat. Contohnya adalah Salim Group, Sinarmas Group, atau Lipo Group. Poin yang keempat yaitu ciri-ciri dari PT. Yang pertama yaitu PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Yang keenam, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Yang ketujuh, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, direksi adalah pemimpin utama perusahaan perseroan terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.